lagi pemirsa, masih dalam dunia kita dan sekarang saya sudah kembali ke Salt Lake City, tepatnya di tempat yang bernama Temple Square. Ini adalah pusat dari ajaran Mormon. Dan Salt Lake City sendiri dibangun dan dikembangkan oleh para penganut ajaran Mormon yang dipimpin oleh Brigham Young sekitar tahun 1870-an. Cerita selengkapnya juga akan mencakup mengenai beberapa warga Indonesia yang beraliran Mormon. Ikuti dalam cerita berikut. So, right now we're in the assembly hall. Bianca Tandiman berasal dari Jakarta. Ia datang ke Temple Square di pusat kota Salt Lake City untuk menjadi seorang misionaris ajaran Mormon atau Gereja Yesus Zaman Akhir. Tugas saya sebagai seorang misionari di Temple Square adalah untuk membantu orang-orang yang datang, pengunjung ke Temple Square, menikmati Temple Square, supaya mereka tahu sedikit lebih banyak mengenai kepercayaan dasar Gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir dan mengenai... Sister Tandiman tidak sendiri. Ia mewakili Indonesia di antara misionaris dari 50 negara di dunia. Negara bagian Utah atau tepatnya Salt Lake City dikenal sebagai pusat ajaran Mormon dunia. Salt Lake City sendiri dibangun oleh penganut ajaran Mormon tahun 1847. Di kota berpenduduk sekitar lebih dari 1 juta ini, penganut ajaran Mormon mencapai hampir 50%. Di antaranya adalah sekitar 12 keluarga asal Indonesia. Edwin Tandiman adalah salah satu keturunan dari generasi awal penganut Mormon di Indonesia. Jadi orang tua saya, ayah saya bertemu dengan orang misi tahun 1970 di mana mereka mengajarkan Injil kepada ayah saya dan juga ibu saya. Ia bersekolah di Universitas Mormon Brigham Young di Hawaii, kemudian menikah dengan seorang perempuan Amerika dan memiliki 4 orang putri. Mereka percaya akan adanya satu nabi yang hidup yang diutus Tuhan dan menggunakan The Book of Mormon sebagai salah satu kitab suci. Banyak yang punya pandangan negatif tentang ajaran Mormon dan ini juga menjadi tantangan bagi Kristi, gadis berusia 19 tahun asal Jakarta. It was actually my father because he is part of the Catholic Church and he followed the negative stereotypes about the LDS Church, such as the polygamy, and then, as my mother had said earlier, like our questionable teachings. Edna Smith, ibu Kristi, juga sempat mengalami peringatan serupa saat berkenalan dengan ayah tiri Kristi, Roger Smith, seorang penganut Mormon. Saya bertemu dengan suami saya dan akhirnya teman saya di Arizona mengatakan, oh kamu hati-hati kalau itu calon suamimu orang Mormon nanti kamu dijadiin istri nomor 5 atau nomor 25. Tapi ternyata, tetapi saya bilang kelihatannya orangnya baik. Dan waktu saya tanya apakah betul orang Mormon itu beristri sampai 5, lalu dia ketawa, dia bilang enggak, itu hanya cerita orang-orang. Sampai sekarang masih ada beberapa kasus poligami. Walau praktek ini resmi dilarang oleh Gereja Mormon sejak tahun 1890. Meski banyak orang punya pandangan negatif tentang ajaran ini, bagi Edwin, Bianca, Edna, Kristi, dan 13,8 juta penganut Mormon dari seluruh dunia, ini adalah ajaran yang mereka yakini. Lewat liputan tadi maka tuntas sudah dunia kita yang kali ini kami bawakan dari 2 lokasi berbeda. Jangan lupa untuk mengakses situs kami di www.voaindonesia.com/dunia kita dan email kami di duniakita@voanews.com. Dan menjadilah sahabat kami di Facebook dengan alamat www.facebook.com/dunia kita. Atas nama seluruh kru VOA yang bertugas kali ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Aryatna Budianto. Ketemu lagi minggu depan. Dah. Yes.